Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai pertemuan ke 22, Bapak Ibu. 72 ya. Surat Al-Maidah ayat pertama. Jadi udah hampir hatam, yang satu ini Bapak Ibu ada 500 halaman lebih. Kita udah sampai halaman 491. Surat Al-Maidah. Kita baca dulu pengantarnya ya, pembuka surat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidaklah tersembunyi bagi orang-orang yang menegakkan batas-batas hukum Allah, yang memenuhi janjinya, yang senantiasa menjaga semua akad yang diikat antara sifat-sifat zatnya yang bersesuaian dan berhadap-hadapan satu sama lainnya, bahwa mata air semua perintah dan larangan dalam syariat adalah sifat-sifat ilahi yang saling berhadapan dan nama-namanya yang beragam. Jadi berbagai keragaman yang terjadi di antara jejak-jejak yang muncul dari bermacam sifat ilahiyah itu sebenarnya terbentuk darinya. Rahasia di balik munculnya berbagai perintah dan larangan adalah untuk mencapai keseimbangan ilahi yang disiapkan bagi makhluk yang berhak atas khilafah, yaitu menjadi khalifah Allah, dan niyabah yang menjadi wakilnya di bumi, yang merupakan tujuan dari zuhur, tampak atau manifestasi, dan idhar yang menampakkan, memanifestasikan, serta khalq, penciptaan dan ijad, pengadaan. Itulah sebabnya Allah memberi ta'lif kepada hamba-hamba terpilihnya yang telah dibentuk dengan fitrah seperti ini, dengan bermacam taklif yang berat, antara lain adalah menghentikan semua kebiasaan, meninggalkan segala bentuk kesenangan dan kenyamanan yang menyimpang dari fitrah ilahiyah yang lurus. Selain itu, Allah juga menunjuki mereka ke jalan yang lurus yang mengantarkan ke arah keesaannya dengan menggugurkan semua idhofah yang muncul dari banyaknya nama dan sifat, serta muncul dari tatawulat, zat tajaliyat cinta yang terus memancar selama-lamanya tanpa membutuhkan alasan atau tujuan apapun. Yang dapat kita lakukan dalam menghadapi semua itu tidak lain hanyalah meresapi kebingungan, hiaroh, ketenggelaman, istisrok, ketidakmampuan, ajaz, ekstase, walah, dan cinta menggelora, haiman, ketika kita berhasil mendapatkan semua itu dari sisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yuridu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fiskun al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman turra fi mahmasatin ghaira mutajanifil li ithmin fa innallaha ghafurur rahim yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil iman wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasuluhul karim, ana 'ala dzalika minasyahidin. Untuk kebaikan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan hamba-hambanya untuk memenuhi semua janji dan menjaga semua akad agar mereka siap terhadap segala hal yang sudah mereka bentuk dan diciptakan untuknya. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang bersemayam di atas arsinya dengan keadilan yang lurus, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya dengan menunjukkan pada mereka jalan yang lurus, yang Maha Penyayang kepada mereka dengan mengantarkan mereka pada taman keridhaan dan surga keberserahan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di antara konsekuensi imanmu, kamu harus memenuhi semua janji dan akad yang kau buat untuk memperbaiki keadaanmu. Aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu, berusahalah untuk menegakkan batas-batas hukum Allah, jagalah selalu semua perjanjian yang ditetapkan Allah di antara kamu untuk mengelola berbagai persoalan hidup dan matimu. Di antaranya adalah uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak, yaitu 8 jenis hewan dan semacamnya untuk menguatkan fisikmu agar kamu melaksanakan kewajiban agamamu. Illa ma yutsla alaikum, kecuali yang akan dibacakan padamu dalam kitab Allah bahwa hukumnya haram, yakni ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, yakni tidak menghalalkan berburu secara mutlak ketika kamu sedang mengerjakan ihram haji, yakni ketika kamu diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi sehingga kamu mencapai kematian mendadak, kematian kehendak atau maut irodi. Jadi ketika haji tidak boleh berburu binatang.
Karena haji itu adalah untuk maut irodi, untuk kematian kehendak. Artinya memasrahkan diri kita pada Allah. Sebagaimana Nabi Ismail menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Beliau mematikan kehendaknya, maut irodi, nafsunya. Haji dan umroh itu sedang meniru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kita tidak boleh berburu. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah yang mengurus semua kebaikan hamba-hambanya, menetapkan hukum sesuai dengan kebijaksanaan dan maslahatnya menurut yang dia kehendaki terhadap mereka, baik menghalalkan maupun mengharamkan sesuai waktu dan keadaan. Allah tidak boleh dipertanyakan tindakannya, tapi kamu harus tunduk sebagai hamba, apalagi saat melaksanakan ibadah haji. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman pada Allah dengan penuh ketaatan sesuai kadar imanmu, la tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu melanggar atau membolehkan sesuatu yang untuk diri sendiri, syiar-syiar Allah, yakni hal-hal yang diharamkan Allah pada saat haji, demi menghormati ibadah tersebut dan memuliakan rumah Allah atau Ka'bah. Wala syahrul haram, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Maksudnya janganlah kau biarkan nafsu hewanimu merajalela pada masa-masa diharamkan Allah demi mengagungkan rumah Allah. Walal hadiah, dan jangan kamu membolehkan sesuatu untuk diri sendiri mengganggu binatang-binatang hadiu atau hadiah yang hendak dijadikan sebagai hadiah untuk Ka'bah sebelum binatang itu sampai ke tempatnya. Walal kola ida, dan juga jangan mengganggu binatang-binatang kolaid, binatang bertali kekang, yang menunjukkan bahwa hewan itu termasuk yang hendak dihadiahkan untuk Ka'bah sesuai kebiasaan orang-orang Arab. Wala aminal baital haram, dan kamu jangan pula mengganggu dan menyerang orang-orang mukmin yang menghadap ke Ka'bah hakiki, ingin keluar dari kawasan imkan, memasuki jalan mujahadah, menempuh ke arah wujud untuk mendekatkan diri dan memenuhi rasa rindu mereka, karena mereka aminal baital haram, yang mengunjungi Baitul Haram itu ingin mendekatkan diri dan mencapai Ka'bah zat, serta wukuf di Arafah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab disitulah siapa saja yang mengunjungi Baitullah yang agung harus wukuf. Bahkan menurut para pecinta Allah yang senantiasa bermujahadah untuk mencapai tingkatan mukasyafah dan musyahadah, wukuf di Arafah adalah rukun yang paling inti dari rangkaian kunjungan ke Baitullah atau haji. Orang-orang yang ditarik ke hadiratnya melalui istighna, ketidakbutuhan, dan istighraq, keterserapan tenggelam sepenuhnya pada Allah yang di sekelilingnya bersih dari noda kemajemukan, mereka berada di tempat yang menyenangkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Yabtaghuna fadlan minar rabbihim. Mereka para pengunjung Ka'bah itu berharap memperoleh tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang luhur ini sebagai anugerah dari Tuhan mereka tanpa perantara ibadah, baik dengan menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Waridwana, dan mereka juga mengharapkan keridhaan dan dari hadirat al-haq dan perbaikan dari sisinya dalam bentuk syiar-syiar yang diwajibkan dalam haji hakiki. Sebab tiada kepastian bagi seorang hamba selain ridhonya. Wahai Tuhan yang maaf, yang paling pemurah di antara para pemurah, paling penyayang di antara para penyayang. Tidak ada kepastian, tiada kepastian bagi seorang hamba selain ridhomu ya Allah. Jadi ada haji hakiki sama haji yang syar'i mungkin ya. Jadi haji yang syariatnya yang diwajibkan ke kita bagi yang mampu itu seperti yang Anda ketahui semua. Lalu di sini juga disebutkan ada namanya haji hakiki. Haji hakiki itu ya penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Karena ada orang berangkat haji dan umroh, tapi sebenarnya tidak sedang menyerahkan diri, sedang wisata rohani. Yang haji umroh, tapi dia tidak sedang meniru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia sedang memenuhi hawa nafsunya sendiri. Mungkin karena punya hajat, atau mungkin karena punya kegelisahan batin, akhirnya haji dan umroh. Ya masih lebih baik daripada ke tempat maksiat. Tapi itu bukan haji hakiki. Haji hakiki adalah di mana kita menyerahkan diri pada Allah, benar-benar berserah.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi benar-benar kita itu muslimun, berpasrah diri, berserah diri. Seperti berpasrah dirinya Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Seperti berpasrah dirinya Siti Hajar menyerahkan anaknya untuk disembelih. Seperti berpasrah dirinya Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah, mengorbankan yang paling dicintainya demi mentauhidkan Allah. Itu haji hakiki apa itu. Jadi kalau Anda sedang haji atau umroh, ambillah suasana hati seperti ini apa itu. Jadi bukan malah mengumpulkan nafsu ya. Kan banyak orang haji umroh itu sebenarnya untuk nafsu, karena banyak kepentingan. Sementara haji yang sebenarnya yang hakiki itu haji penyerahan diri, menyerahkan leher kita untuk disembelih sama Allah. Jadi maut irodi tadi, mematikan kehendak. Wa idza halaltum, dan apabila kamu telah bertahallul, yakni melepaskan kekuatan hewani dari dirimu, dari kekang taklif yang harus dilakukan dalam haji dengan keluar pada hari dan waktu yang ditentukan, dan disertai berbagai perlengkapannya, fastodu, maka bolehlah kamu berburu lagi hewan apa saja yang dihalalkan oleh Allah, baik darat maupun laut. Dan setelah kamu mengetahui faedah-faedah haji, ma'rifah dan manasiknya, wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Janganlah sekali-sekali kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berbuat jahat pada mereka disebabkan kebencian, ketakutanmu terhadap mereka, termasuk karena ansoddukum anisil masjidil haram, karena mereka menghalang-halangi dan memalingkan kamu dari menghadap Masjidil Haram. Di dalamnya diharamkan bersujud kepada selain Allah secara mutlak. Maka hendaklah kamu, wahai orang-orang ingin berziarah ke Ka'bah dan kiblat mulia serta rumah persatuan, an ta'dadu, berbuat melampaui batas dengan membiasakan melakukan penyerangan. Perang melawan kaum kafir akan membersihkan kegiatan ziarah dari kekuatan syahwat dan emosi serta kelezatan yang lemah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu pada kebaikan yang bisa memunculkan pengharapan dan baik sangka pada Tuhanmu, dan juga tolong menolong pada takwa, ketakwaan yang menimbulkan rasa taat pada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa yang tercela dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Jangan tolong menolong dalam hal seperti itu. Semoga kita dilindungi Allah dari perbuatan yang demikian. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah pada Allah. Janganlah kamu merusak janji-janjimu padanya dan melanggar hukum-hukumnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia amat berat siksanya bagi orang-orang yang mendolimi diri mereka dengan melakukan dosa dan pelanggaran. Hukum asal segala sesuatu adalah halal dan ibahah, boleh dilakukan hingga ada penjelasan hukum yang mengharamkannya. Maka Allah terlebih dahulu menjelaskan apa yang hukumnya halal, baru setelahnya Allah menunjukkan apa yang dikecualikan, yakni yang haram, melalui firman-Nya yang kecuali yang dibacakan. Al-Maidah ayat 22 dan Al-Hajj ayat 30. Ia berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Ini baru yang diharamkan disebutkan nama Allah. Semuanya halal kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan bagimu dalam agamamu memakan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan. Waddamu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah yang mengucur saat disembelih. Tidak boleh makan darah. Mana ada orang yang darahnya ditadah kemudian digoreng gitu apa? Kan ada dimakan kayak begitu. Itu nggak boleh apa itu. Darah nggak boleh dimakan. Walahmul khinzir, dan daging babi yang jelas-jelas najis dan kotor serta secara akal dan syariat. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan juga
haram hewan yang disembelih dengan diucapkan serta lisan saat menyembelih untuk selain Allah, yakni nama-nama patung mereka sembah. Wal munkhoniqatu, dan juga pula haram hewan yang tercekik dengan pencekik secara sengaja atau tidak tanpa disembelih. Jadi kalau membunuhnya dengan cara dijerat nggak pakai disembelih itu juga haram. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik, ada orang makan anjing apa ya Bu, dimasukkan karung, dipukuli kepalanya anjingnya. Babi itu ditusuk dari belakang, apa? Dari belakang tubuhnya. Itu cara-cara yang keji untuk apa, membunuh binatang. Nggak boleh, itu nggak, juga haram. Jadi juga demikian pula al-mauqudatu, hewan yang terpukul dengan benda tumpul hingga ia mati. Nah, ini juga haram dimakan. Wal mutaroddiyatu, dan hewan yang jatuh dari ketinggian atau jatuh ke sumur atau lubang hingga ia mati. Wan natihatu, dan hewan yang ditanduk oleh hewan lainnya hingga mati. Nggak boleh juga dimakan. Wa ma akalas sabu'u illa ma dakaitum, dan juga haram hewan yang dimangsa binatang buas hingga mati kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau dia terluka karena bukan disembelih boleh dimakan. Tapi kalau dia udah apa sama binatang buas sudah dimakan dan mati, nggak boleh dimakan. Sisanya maupun utuhnya nggak boleh kalau mati karena binatang buas. Jadi kecuali kalau dia sempat kamu sembelih dengan memotong urat lehernya dan menyebut nama Allah, maka halal bagimu. Jadi Anda pakai binatang buruan untuk kemudian menangkap binatang itu, lalu dia terluka, dia diem, lalu Anda sembelih, boleh itu dimakan. Dan kita menyebut nama Allah. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan demikian pula haram bagimu hewan yang disembelih untuk berhala. Niat awal sembelih untuk berhala, sesajen, nggak boleh dimakan. Yakni patung-patung diletakkan di sekitar Ka'bah. Mereka mengagungkan, menyembah, mendekatkan diri pada patung-patung itu yang menyembelih hewan sebagai persembahan. Itu nggak boleh dimakan juga. Wa antastaqusimu bil azlam, dan juga diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Itu dilakukan saat kaum musyrik ingin melakukan sesuatu, maka mereka menggunakan 3 batang anak panah yang masing-masing bertuliskan Amaroni Robbi, Tuhan memerintahku. Nahani Robbi, Tuhan melarangku, dan Wofala, Tuhan lupa. Nggak boleh mengundi bagi anak panah itu. Jika dikenakan anak panah Tuhan memerintahkanku, maka mereka melanjutkan apa yang dilakukan. Jika dikenakan Tuhan melarangku, dia mengurungkan. Dan jika terkena adalah Tuhan lupa, maka mereka mencoba mengundi lagi. Pengundian nasib ini bertujuan mencari tahu atau mencari penjelasan tentang berbagai masalah gaib yang hanya diketahui Allah dan tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini sama halnya dengan perdukunan dan kekufuran yang muncul dari para pemimpi yang busuk, karena semua itu lahir dari sikap tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Dalikum fiskun, pengundian nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan, keluar dari tuntunan syariat karena merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Maka hendaklah kamu menjauhi hal semacam itu, khususnya al-yauma ya'isal ladzina kafaru, pada hari ini telah putus asa dan frustasi orang-orang kafir dari berpalingnya kamu min dinikum fala takhshawhum. Mereka putus asa untuk menyesatkan kamu, maka janganlah kamu takut lagi pada mereka. Kamu nggak usah takut meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Wakhshawni, dan takutlah pada Allah karena kamu melanggar apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Bagaimanapun dan kapanpun, khususnya al-yauma akmaltu. Nah, ini ayat terakhir, Ibu. Ini ayat terakhir sebelum Rasulullah wafat. Ini ayat diturun ketika haji wada, si haji terakhir. Dan Nabi haji cuma sekali ya, seumur hidup beliau. Pertama terakhir haji wada. Al-yauma akmaltu dinakum, dan pada hari ini saat aku telah sempurnakan semua agamamu, yakni dia, Allah memenangkan kamu atas musuh-musuhmu dan mengusulkan agamamu atas agama-agama lainnya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan padamu nikmatku lahir batin dengan menguasai musuh-musuh serta membungkam berbagai pendapat yang batil dan kesenangan yang merusak. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan termasuk menggenapkan nikmatku itu adalah telah kuridhoi dan telah kupilih Islam
yang berarti taat dan patuh sebagai agamamu. Sebab tiada agama di sisi Allah selain Islam. Inna indallahil Islam. Nabinya macam-macam, agamanya satu. Apa? Kepatuhan, kepasrahan, berserah diri. Islam atau taslim. Setelah aku menyempurnakan agama dan nikmat untukmu, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, famaniturra fi mahmasatin, maka barang siapa yang terpaksa di antara kamu dalam kelaparan parah, yang memaksa orang yang mengalaminya memakan bangkai dan halal yang diharamkan, ghairu mutajanifin, tanpa sengaja berbuat dosa, li ithmin, dan maksiat, maka Allah memberi keringanan untuk makan halal yang diharamkan itu sekedar untuk survival, bertahan hidup. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang memperbaiki semua keadaanmu, Maha Pengampun terhadap apa yang kamu lakukan saat darurat, dan lagi Maha Penyayang dengan tidak memberikan hukuman atas perbuatan setelah dia memberikan keringanan tersebut. Jadi ada masa-masa misalnya paceklik, kelaparan, atau saat perang, atau sedang tersesat di sebuah hutan, lalu nggak ada yang dimakan, Anda dalam kondisi kelaparan, Anda boleh makan makanan yang haram karena terpaksa. Tapi tidak kemudian dimakan habis-habisan, sebanyak mungkin, enggak. Dimakan sekedar untuk bertahan hidup, secukupnya. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Mereka bertanya padamu, apa perkara yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, dihalalkan bagi kamu dalam agamamu makanan yang baik-baik yang sudah disebutkan di awal surat, yaitu hewan yang disembelih, dan dihalalkan pula bagimu hewan buruan. Ma'allamtum minal jawarihi, yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari, yakni hewan pemburu yang punya cakar dan taring yang sudah terlatih. Mukallibina nu'allimunahunna mimma alaikumullah. Jadi boleh memakan binatang buruan yang diburu lewat binatang yang punya cakar dan taring, lalu Anda mengajarinya untuk memburu binatang buruan, tapi kemudian ketika hasil buruannya ketangkep, harus segera disembelih. Karena kalau mati dalam kondisi seperti itu nggak boleh dimakan. Setelah kamu mengajari hewan-hewan pemburu itu, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa ditangkapnya untuk kamu. Maksudnya hasil buruan binatang pemburu itu halal dan baik bagimu. Wadhkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu ketika melepasnya untuk menangkap mangsa. Oh, jadi boleh apa Ibu? Tanpa disembelih. Asal ketika binatang tadi itu dilepas dengan bacaan bismillah. Di pengganti sembelihnya itu adalah binatang pemburunya tadi itu dilepas dengan mengucapkan bismillah. Seperti itu ya. Atau Anda tanyakan ke ulama fikih, saya takut salah. Karena fikih itu bisa, kesimpulannya bisa beda-beda ya, sesuai dengan mazhabnya. Tapi di sini yang saya pahami adalah kalau binatang itu dimakan binatang buas lalu dia mati, Anda makan nggak boleh. Sisanya Anda makan nggak boleh. Tapi kalau dengan sengaja Anda punya binatang buruan lalu dilepas binatang buruannya itu dengan bacaan bismillah, dengan bacaan seperti mau menyembelih, maka binatang yang mati karena ditangkap binatang pemburu tadi boleh dimakan. Dan bertakwalah kamu pada Allah, jangan sampai kamu lupa menyebut nama Allah atas binatang buruan dan hewan sembelihan itu, sehingga hukumnya menjadi tidak halal setelah Allah memerintahkan hal itu. Jadi sebenarnya alam semesta diciptakan untuk manusia. Manusia ini memang diistimewakan sama Allah. Binatang-binatang diciptakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan untuk tunduk pada Allah. Membunuh itu kan nggak boleh. Karena menyakiti, termasuk membunuh binatang yang nggak yang nggak mengganggu kita, itu sebaiknya jangan.
dan diperbolehkan binatang untuk dimakan, tapi yaitu dengan menyebut nama Allah. Karena kita menghilangkan nyawa, jadi kita harus menyebut nama sang pemilik nyawa. Innallaha syari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Juga amat pedih siksanya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini setelah kamu bersebar luas dan mengungguli agama-agama lain, dihalalkan bagi kamu segala makanan yang baik, diantaranya sudah tersebut dalam ayat sebelumnya. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan makanan para ahli kitab, yang yaitu sembelihan kaum Yahudi dan Nasrani, itu halal bagimu dalam agamamu. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makananmu pun boleh dimakan oleh mereka. Makanya kalau kita keluar negeri ya Bapak Ibu, kita nggak nemukan makanan halal, kita cari makanan yang ada labelnya kosher. Kosher itu makanannya orang Yahudi yang disembelih dengan cara Yahudi. Itu boleh dimakan. Anda naik pesawat, Anda keluar negeri, yang cari yang halal nggak nemu. Vegetarian nggak nemu, yang nggak ada ruhnya. Maka Anda cari kosher. Jadi makanan Yahudi itu. Ya Yahudi juga nggak boleh makan babi, nggak boleh makan alkohol. Jadi mereka juga sangat ketat. Wal muhsanati minal mu'minat, dan juga dihalalkan bagimu mengawini perempuan-perempuan mereka yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan demikian pula perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka tanpa mengurangi sedikit pun, muhsinina ghaira musafihin, untuk menikahi atau menjaga hak pernikahan dan perkawinan, tidak dengan maksud berzina, tidak berniat zina, wala mutakhidhi akhdan, dan tidak pula menjadikannya simpanan rahasia, ya. Wa may yakfur, siapa yang kufur di antara kamu, mengingkari keimanan dengan segenap ketentuan yang menunjukkan sahnya keimanan, faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sia-sialah amalnya, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi, yang tersesat jalan hidupnya di kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah melakukan amal baik. Tentang hukum pernikahan dengan non-muslimnya, Bapak Ibu, Anda tanya ulama fikih, ya. Ini saya cuma bacakan ayatnya, tapi saya nggak berani ngambil kesimpulan. Diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan yang ahlul kitab. Ayatnya begini. Cuman Anda pastikan dulu ke para ahli fikih. Akan seperti itu kesimpulan hukumnya, atau ada saat-saat tertentu, ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan. Makanya kita itu nggak boleh ngambil hukum langsung dari Al-Quran tanpa ilmu yang mumpuni. Beberapa orang itu kembali pada Quran hadis. Ya benar, ya, memang kita semua kembali pada Quran hadis. Semua ulama juga begitu. Cuman kalau Anda awam, lalu baca Quran dengan terjemahannya, lalu kemudian dibaca begitu saja, lalu mengambil kesimpulan hukum dari situ, lah itu ya nggak boleh. Karena ada banyak, mungkin ada ayat-ayat lain yang perlu dijadikan pertimbangan, ada nasah, ada mansuh, ada hadis lain yang kemudian jadi penjelasan. Jadi nggak cukup hanya dengan membaca terjemahannya, baik, atau tafsir satu dua tafsir. Kita perlu ilmu yang komprehensif. Makanya diperlukan figur yang lebih otoritatif, yaitu ulama. Ya sama dengan Anda mau bikin mau mengoperasi pasien hanya dengan baca buku kedokteran, nggak boleh. Terlalu berbahaya. Kenapa? Ya, Anda butuh profesional yang memang sudah mempelajari ilmu kedokteran secara komplit, sudah latihan bertahun-tahun, sudah diawasi oleh seniornya, baru dapat izin praktek, baru boleh mengoperasi pasien. Masa Anda mau mengoperasi pasien hanya dengan kembali pada kitab induk ilmu kedokteran? Ya, nggak semudah itu, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Itu juga kembali pada Quran dan hadis itu, semua ulama sumber utamanya itu. Cuman kalau Anda awam, lalu hanya berdasarkan membaca tafsir, lalu ngambil kesimpulan hukum, lah itu yang bisa tersesat tanpa
tamat tahu itu. Tersesat padahal merasa benar gitu. Merasa benar padahal tersesat. Itulah diperlukan ulama. Ulama itu kayak dokter yang bersertifikasi ya, yang sudah mumpuni ilmunya. Setelah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan hamba-hambanya berupa hal haram, pernikahan, pergaulan yang baik, dan menjaga adab yang disyariatkan, Allah menunjuki mereka jalan ke tempat kembali yang sejatinya merupakan titik awal agar mereka cenderung dan mengarahkan diri kepadanya dengan niat mendekat hingga sampai dan terhubung pada Allah. Lalu Allah berfirman, Ya yuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yang beriman pada keesaan zat Allah dan menyucikannya dari noda kemajemukan, idza kuntum ilas sholati, apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, saat kamu ingin keluar dari kawasan imkan dan condong untuk mendekat dengan penuh rindu ke cakrawala keesaan Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, ini dalilnya wudhu Bapak Ibu ya. Maka basuhlah wajahmu yang berpaling dari noda imkan dan kemajemukan menuju al-haq dengan air cinta, rindu, dan tarikan ilahi yang maha menghidupkan dan menumbuhkan arwah yang mati dari tanah ta'ayyunat. Wa aidiakum, dan sucikan tanganmu dari noda-noda akibat memberi dan menerima rongsokan dunia dan kotorannya. Ilal marafiqi, sampai siku, yakni menyucikannya hingga sejauh kemampuan. Wamsahu biru'usikum, dan setelah menyucikan wajah dan tangan, sapulah kepalamu, hapuslah egoismu dan huwiyahmu yang menjadi sumber segala tuntutan dan adabmu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah juga kakimu yang dengannya kamu melangkah dan mencari sampai dengan kedua mata kaki hingga langkah pencarianmu terhenti dan fana lebur dengan Allah. Wa in kuntum junuban, dan jika kamu wahai orang-orang yang condong pada Allah sedang berjunub, terjerembab dalam kotoran imkan, wattoharu, maka bersucilah secara bersungguh-sungguh dengan latihan-latihan rohani yang keras untuk memutus berbagai ketergantungan, meninggalkan berbagai kebiasaan dan kesenangan, mencapai kematian kehendak, serta keluar dari sifat-sifat manusiawi. Wa in kuntum mardha, dan jika kamu diantaranya sedang sakit, karena apapun sakit, hingga tertahan di dalamnya tanpa dapat bergerak maju, au ala safarin, atau di antara para pejalan al-haq dalam perjalanan tanpa menunda-nunda, au jaa hadum minkum minal ghaiti, atau salah satu dari kamu kembali dari tempat buang air, yakni kembali dari kekotoran akibat noda-noda dunia berupa pangkat dan kekuasaan, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan dan kamu membenci mereka karena mereka lebih kuat daripada tali setan yang mampu mengalihkan orang berkeinginan baik dari keselamatan. Falam taji'udu ma'a, lalu kamu dalam keadaan tidak menemukan pada dirimu dan hatimu air kerinduan pada Allah yang menyucikan kotoran-kotoran jiwamu secara mutlak, cinta tulus yang bisa menghilangkan segala noda ketergantungan dan tarikan kuat dari sisi Allah yang mampu membawamu pada sifat pada menuju fana, fatayammamu, maka bertayamumlah, bergerak dan bertawajuhlah, so'i dan toyibah, dengan debu yang baik, yakni seorang pembimbing yang sempurna, kamil, yang menyempurnakan mukamil, dan suci dari semua kotoran dan dosa yang menjadi penghalang dan wusul dan jadi penghalang untuk usul. Famsahu biwujuhikum, sapulah wajahmu, yakni huyahmu yang batil, wa aidikum, dan tanganmu, yakni sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak berguna, wa aidikum minhu, dengan debu terlebih dahulu dan tanah kedudukannya yang mulia, semoga dia membimbingmu sehingga selamat dari impitan ta'ayyunat menuju cakrawala zat. Jadi ini ayat tentang wudhu dan tayamum, tapi ini sedang diterjemahkan secara batiniah. Kenapa ya? Karena wudhu sama tayamum orang udah ngerti semua lah, udah jamak, udah hafal semua. Nah, di sini Syaikhul Jailani sedang menjelaskan wudhu dan tayamum sebagai perumpamaan perjalanan cinta kita menuju Allah.
Ya, wudhu itu menghilangkan kotoran-kotoran di hati dan seterusnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan Allah yang mengurus semua urusanmu tidak ingin menjadikan kamu tetap ada pada kamu sedikit pun kesulitan yang mencegah kamu mencapai apa yang seharusnya kamu capai. Allah nggak ingin kamu susah, sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi dia tidak membersihkan kamu, mensucikan kamu dari ta'yin dan kotoran-kotorannya. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Dan kedua, Allah ingin menyempurnakan bagimu nikmatnya agar tidak agar yang menyempurnakan bagimu nikmatnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah dengar telinga dan nggak pernah terbesit dalam hati manusia. La'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur saat kamu memperoleh apa yang kamu peroleh itu. Dan setelah kamu mendengar apa yang kamu dengar dan kamu berjanji padanya apa yang kau janjikan, wadhkuru nikmatallahi alaikum, maka ingatlah nikmat Allah yang telah Dia karuniakan padamu. Syukurilah semua itu, wa mitsaqahul ladzi watsaqakum bih. Dan juga syukuri dan ingatlah perjanjiannya yang telah Dia ikatkan padamu ketika kamu mengatakan setelah mendengarkan firman Allah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ilkutum sami'na. Dan kalian berkata, kami mendengar ya Allah firman-Mu. Wahai Tuhan kami, Engkau lahirkan kami dari ketiadaan. Wa atokna, dan kami pun patuh atas perintah-Mu itu. Apa yang Kau perintahkan itu dengan sukarela. Wattaqullaha innallaha alimum bidzatus sudur. Dan bertakwalah pada Allah untuk tidak merusak perjanjiannya, sesungguhnya Allah melihat segala rahasia dan yang tersembunyi. Maha mengetahui isi hati, yakni apa saja yang tersimpan dalam hatimu, lalu membalasmu sesuai dengan pengetahuannya. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasulul karim, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin.